Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat ya kita memuji Tuhan. Amin. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan baik. Amin. Beri salam kanan kiri. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kita akan masuk lebih lagi dalam hadiratnya yang kudus. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita siapkan persembahan terbaik, pujian terbaik dari setiap anak-anak Tuhan yang disayang, yang diberkati Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia Allah yang baik dalam hidup setiap kita. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Kita percaya Dia mengasihi setiap kita.
Dan Dia menanti setiap kita untuk kita membawa ucapan syukur, membawa terima kasih kita, membawa pujian, pengagungan dan penyembahan kepadanya. Mari, biarlah dengan hati yang sungguh kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, amin Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu ya Allahku. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, sembah bagi-Mu ya Allahku. Pujian kami hanya bagi Engkau, sebab Engkau Tuhan atas kami. Engkau yang kami sembah Tuhan. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terimalah Tuhan setiap sembah kami. Terimalah Tuhan setiap pujian kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, haleluya, menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, ya Allahku, menyembah Yesus yang hidup. Amin. Haleluya. Ku mau memuji-Mu ya Allahku, ku selalu puji. Amin. Ku mau menyembah, Sembah dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. ku selalu sembah. Terima kasih buat hari ini. Yang layak Terima kasih buat waktu ini Tuhan. semua Kami bersyukur. pujian, Kami bersyukur Tuhan. hanya Glory bagi-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ya Yesus. ku selalu puji. Terima kasih. Terima kasih. Menyembah, Glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua
Hanya Engkau Yesus, Kau yang layak terima semua pujian. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau, kami agungkan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, ya Allah yang besar, ya Tuhan yang mulia. Kami sembah Engkau, haleluya, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Glory, haleluya, pujian bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya, kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus, Tuhan kami, Raja kami, Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Hormat dan kemuliaan kami tujukan hanya bagi-Mu. Terimalah setiap sembah kami Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami datang di tempat ini. Hanya satu kerinduan kami Tuhan. Kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin memuji menyembah Engkau. Kami ingin mendengarkan setiap perkataan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menikmati Engkau dalam hidup kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Glory, glory, glory. Glory, glory. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory Tuhan. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu. Amin Bapa.
mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Amin Tuhan. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihimu Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan diriku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat. Biarlah ini menjadi pengakuan kita. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Nanti Ibu Sela akan pimpin doa untuk mulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Dari semua yang Tuhan buat dalam hidup kami Tuhan, tidak ada yang dapat kami balas Tuhan Yesus. Sore hari ini ketika kami datang di hadapan-Mu, kami hanya memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami tahu kami tidak sanggup membalas kebaikan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami datang, kami persembahkan korban yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau memuji Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan kami yang hidup. Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap berdiri dalam kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami bisa bergerak, kami bisa bernafas, kami bisa beraktivitas, kami bersyukur Tuhan. Dan sore hari ini kami bawa persembahan korban syukur kami di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, urapi kami yang melayani Tuhan. Urapi kami jemaat Tuhan yang datang dengan ketulusan hati. Kami percaya, kami pulang, kami bawa kemenangan dan sukacita serta damai sejahtera dari Tuhan. Kami percaya ibadah kami sore hari ini tidak akan sia-sia Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Hanya nama Engkau yang tak kami tinggikan sore hari ini Tuhan. Hadirlah di tempat ini dan bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami. Satu-satunya yang kami sembah dan kami muliakan sore hari ini. Kami hormati kekudusan-Mu sore hari ini. Kami hormati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah yang kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Semakin rindu memuliakan Tuhan? Amin. Kasih tangan kanan kiri. Tuhanmu luar biasa. Tuhanku luar biasa. Yesusku ajaib. Yesusku dahsyat. Haleluya. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita semua tempat ini memuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang memiliki kehidupan kami. Biarlah sembah dan pujian bagi Engkau. Haleluya. Sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lagi ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lagi ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya rindu setiap tangan-tangan yang sudah diberkati Tuhan, tangan-tangan yang memuliakan Tuhan. Mari kita mau sembah pemilik langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Sang Penebus jiwa kita. Kita nyanyikan lagu pujian ini, kita sambil angkat tangan kita yang terbaik kita mau bawa di hadapan Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lagi ya. Ku puji Engkau Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory, beri kemuliaan lebih dahsyat buat Tuhan kita. Dia Allah yang hebat, amin. Dia Tuhan atas kita, amin. Dia berkuasa, amin. Percaya Dia dahsyat dalam hidup kita. Haleluya, kita nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, Engkau bertakhta dalam kemuliaan-Mu Tuhan.
berkuasa di bumi di surga, amin. Bertakhta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya, amin. Tuhan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, amin. Dia dahsyat, Tuhan Allah kita. Haleluya. Salam lagi kanan kirinya, katakan Tuhanku itu dahsyat, Rek. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat. Glory, kemuliaan bagi Tuhan. Bahagia ya, punya Tuhan yang luar biasa. Dipersilakan duduk. Sungguh hebat Tuhan kita. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita ya, untuk kita mau dengar firman Tuhan. Perkataan dari Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, yang pasti iya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Tapi sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk kita bangkit berdiri, untuk kita baca ayat sepekan kita terlebih dahulu. Haleluya. Kita akan baca 2 kali. Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin, kita aminkan ayat ini ya. Sebab kitalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang kesayangan Tuhan ya, untuk menjadi umatnya yang kudus. Kita akan naikkan satu lagu pujian. Bapak Ibu boleh duduk kembali sambil kita menikmati lagu pujian ini ya. Biarlah dalam setiap kata dari lagu pujian ini, itu kita boleh nikmati ya. Kita boleh nyanyikan dari hati kita. Saya nggak tahu setiap kita datang ke tempat ini, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Mungkin ucapan syukur, ataupun mungkin ya ada beban-beban yang kita bawa.
Tapi percayalah ya, Tuhan hadir di sini. Tuhan tahu, Tuhan kenal setiap kita. Dan terlebih lagi Tuhan peduli atas setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu pujian. Yesus, Engkau yang sembuhkanku. Yesus, Engkau yang sembuhkanku. Yesus, Engkau yang menolongku. Yang mustahil Kau ubah jadi mungkin. Sungguh heran dan ajaib karyamu. Tak ada kata terlambat. Kau datang di waktu yang tepat. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Kau menjamin masa depanku. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang sembuhkanku. Yesus, Engkau yang menolongku. Yang mustahil Kau ubah jadi mungkin. Sungguh heran dan ajaib karya-Mu. Tak ada kata terlambat. Kau datang di waktu yang tepat. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Kau menjamin masa depanku. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Lewat lagu pujian ini kita diingatkan bahwa kita masih punya Yesus dalam hidup setiap kita. Setiap kita yang datang, mungkin ada masalah, ada sakit penyakit, ada beban apapun dalam hidup setiap kita. Tetap yakin dalam hadirat Tuhan ada pertolongannya yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang hebat, Dia adalah Tuhan yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Bahkan yang mustahil pun Tuhan ubahkan jadi mungkin. Tak ada kata terlambat, meskipun mungkin saat ini kita belum melihat mujizat itu dalam hidup kita. Tapi yakinlah bahwa di waktunya yang tepat
setiap harapan, setiap doa, setiap permohonan Tuhan akan wujudkan dalam hidup setiap kita. Tetap yakin, tak percaya, setiap kita yang mau tetap menaruh harapan kita dalam Tuhan ya. Saya rindu setiap kita bangkit berdiri, kita taruh tangan kita di dada kita. Tuhan tahu kondisi setiap kita. Tuhan tahu setiap kelemahan kita. Tetapi dalam segala kelemahan ketika kita masih mau menyembah Dia, ketika kita mau memuji Dia, itu bukti bahwa kita percaya kita punya Tuhan yang peduli, punya Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup menolong lebih dari siapapun dalam hidup setiap kita. Kita percaya malam ini adalah malam pemulihan. Malam pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Kau yang sakit, percaya Tuhan masih sanggup tolong. Kau yang dalam masalah beban berat, percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Untuk menyediakan jalan keluar dalam hidup setiap kita. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan, amin. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Haleluya Tuhan. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas. Allah yang hebat dalam hidup setiap kami. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan, amin. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan, amin. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, glory. Ku percaya kuasa-Mu tak terbatas, amin. Lewati semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Sama-sama kita imani, kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, glory Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kuasa-Mu tak terbatas. Engkau Allah yang hebat dalam hidup setiap kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau sanggup berperkara dalam hidup setiap kami. Kami pasti dipulihkan di dalam Tuhan. Kami pasti dimenangkan dalam Tuhan. Glory, glory Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kuasa-Mu tak terbatas. Nanti Bapak Anen akan pimpin kita dalam doa. semua masalah, Kau tak tinggalkan. Bersama-Mu pasti ku Dipulihkan. bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu pasti ku dipulihkan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kami bersyukur atas semua kebaikan Engkau ya Tuhan. Bukan hanya kekuatan kami, tapi Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami pulihkan semua umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bukan hanya kami membutuhkan berkat, bukan hanya kami membutuhkan kesembuhan, tapi kami membutuhkan kekuatan daripada Engkau. Pemulihan yang terutama daripada Engkau Tuhan. Supaya kami dapat selamat bersama Engkau. Karena mujizat yang terbesar itu hanyalah keselamatan Tuhan. Tidak ada
Selain keselamatan itu Tuhan, kalau kami sembuh tapi kami tidak selamat. Kalau kami diberkati tapi tidak kami selamat, itu sia-sia. Iman kami Tuhan, pulihkan, bentuk sesuai dengan kehendak rencanamu Tuhan. Kami mau ya Tuhan, seperti anak kecil yang polos di hadapan-Mu. Yang menginginkan Engkau, hidup bersama Engkau Tuhan. Kami tidak mau seperti yang dulu-dulu lagi Tuhan. Ampuni kami. Sentuh hati kami semua Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Perbarui kami. Perbarui hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu yang begitu dahsyat itu sanggup memulihkan kami yang keras ini Tuhan. Kemunafikan, pencitraan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami perlu umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami perlu pemulihan daripada Engkau. Bentuk kami ya Tuhan, lawat ya Tuhan umat-Mu di tempat ini. Dengan kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu itu Tuhan. Jangan kami binasa Tuhan umat-Mu. Kami mau masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal itu Tuhan. Kami mau Tuhan. Hari-hari ini kami tidak seperti dulu lagi, tidak mau main-main lagi Tuhan. Biarlah otoritas-Mu hadir di tempat ini. Bentuk kami Tuhan, bentuk kami. Bentuk kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan setiap hati di tempat ini. Hanya Roh-Mu yang bekerja. Yang tahu hati kami satu sama lain. Bentuklah kami Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan. Kami perlu pemulihan perubahan di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini hanya menyenangkan Engkau saja. Tidak ada yang lain. Dan firman Allah yang akan disampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dan setiap hati yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Diberi pemahaman pengertian yang baru. Dan kemampuan untuk melakukan kebenaran-Mu. Di tempat ini. Kami percaya Tuhan bekerja. Melawat umat-Mu di tempat ini. Lebih hari, lebih heran lagi. Terima kasih. Bahkan menjadi berkat buat semua orang. Bahkan di sekitar kami menjadi berkat. Bahkan banyak jiwa yang dimenangkan. Jiwa yang datang kepada Engkau untuk diselamatkan. Kami percaya itu. Kuasa Allah yang dahsyat itu bekerja di dalam setiap hati kami yang dipulihkan. Haleluya. Amin. Cek. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa dengan kami dan hari ini bisa ditampilkan? Ya. Puji Tuhan. Nama saya Pendeta Nathanael Tranggono Debyo Nugroho. Ya. Berasal dari Jiwan Madiun. Namanya panjang tapi panggilannya Pak Hoho gitu ya. Sederhana itu. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Bapak Haniel dan Ibu. Dan hari ini saya rindu membagikan berkat firman Tuhan
buat kita semua. Dan mari next. Itu tadi istri dan anak-anak saya. Jadi ya, saya punya anak 3, yang 2 sudah kuliah semua di UPN 1, di Trunojoyo 1, yang bungsu paling kecil masih kelas 4 SD. Saudara jangan tertipu, cah cilik anaknya lu telu tuwek-tuwek. Ini sudah hampir 50 tahun. Jadi usia saya tahun ini 49. Jadi kalau saudara pikir ini masih anak SMA berkhotbah, saudara keliru ya. Puji Tuhan. Dan saya bersuka cita bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya rindu membagikan sebuah berkat buat kita semua. Take over your blessing. Ambil berkat kita, ambil berkat Anda. Karena berkat itu sudah tersedia buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, next. Ada sebuah firman Tuhan yang luar biasa yang ingin saya bagi buat kita semua. Dalam Yosua pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya. Ayat ini adalah ayat kesimpulan Bapak Ibu Saudara dari sebuah perjalanan panjang dari seorang bernama Yosua dan Kaleb. Ada yang berkata 5 tahun, ada yang berkata 7 tahun Yosua dan Kaleb menaklukkan dan merebut tanah itu. Apa yang menarik Bapak Ibu Saudara? Dari sekitar 600.000 orang pria yang keluar dari tanah Mesir, hanya 2 orang ini yang merebut tanah Kanaan. Saya ulang, dari 600.000 pria yang keluar dari tanah Mesir, yang merebut tanah Kanaan hanya ada 2. Mari kita merenungkan sejenak, apa yang salah, apa yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini. Kalau kita tarik ke sini, dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan sampai kita menjadi salah satu dari 589.098 orang yang gagal. Terlalu banyak orang Kristen mengklaim dirinya anak-anak Tuhan, tetapi gagal mendapatkan merebut berkat yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Kita harus belajar pada sore hari ini supaya kita memahami betul bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya, buat saudara, kita rebut sama-sama, kita ambil bersama-sama. Apakah berkat-berkat itu? Banyak sekali. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang akhirnya tidak mendapatkan, tidak mengambil berkat yang tersedia buat kita. Rugi dong katanya anak sekarang, rugi banget. Dan mari sama-sama kita belajar. Ya, next. Langkah awal ini jangan dianggap remeh. The power of faith, kuasa dari iman. Coba kita lihat firman Tuhan next. Bilangan pada pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Next. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hati yang percaya, mulut yang berkata berkat. Ini menjadi penting di hari-hari ini buat kita semua. Ini yang akan membedakan kita satu dengan yang lain adalah
perkataan kita. Iman yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan ini menjadi hal yang amat sangat penting. Kita harus menaklukkan, kita harus menaklukkan keraguan-raguan atau ketakutan kita yang diharapkan di hadapan kita. Dari 12 pengintai, yang takut, yang ragu berapa orang? 10. Tapi 10 ini membuat seluruh bangsa Israel menjadi takut. Mereka berkata, dibandingkan dengan mereka, kita ini seperti belalang. Ini tidak melebih-melebihkan Bapak Ibu Saudara. Karena mereka memang melihat sebuah kenyataan. Suku Enak itu ada di Kanaan. Suku ini adalah sukunya orang yang bernama Goliat. Saudara pernah dengar kisah Goliat? Goliat tingginya seberapa? Nyaris 3 meter. 2 sekian. Nyaris 3 meter. Ketika mereka membandingkan diri mereka dengan orang-orang paman-paman nenek moyangnya Goliat yang bukan cuma satu bangsa menurut beberapa ahli, satu kota penuh dengan orang yang seperti raksasa seperti Goliat. Pada zaman Goliat hidup, pada zaman Daud, ada 6 raksasa yang hidup, sudah bisa baca dan cek itu. Pada zaman Yosua, lebih banyak lagi. Mereka melihat sebuah kenyataan bahwa negeri yang harus mereka taklukkan diisi dengan para raksasa. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi takut, mereka menjadi gentar, menjadi ragu akan janji Tuhan. Dan mereka berkata, mana mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tapi kita baca tadi 3 ayat yang kita baca. Yosua berkata apa? Ayat yang ke-8, coba mundur sedikit. Jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Siapa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb? Siapa yang dilihat oleh Yosua dan Kaleb dalam hal ini? Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kita akan masuk ke negeri itu. Slide berikutnya. Efektif teknik ini penting untuk kita pahami. Untuk merebut berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita harus sepakat dulu dengan firman Tuhan. Kita harus sepakat dulu dengan firman Tuhan. Seberapa banyak kita sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan, tetapi berkat firman Tuhan itu tidak kita sepakati. Ada sebuah firman Tuhan yang disepakati oleh Yosua. Next. Apabila Keluaran 13 ayat yang ke-5. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah di dalam bulan ini juga. Pertanyaannya adalah, next. Ini penting. Seberapa sepakat kita dengan firman Tuhan? Ini menentukan apa yang kita peroleh dari janji-janji firman Tuhan. Seberapa sepakat kita dengan firman Tuhan? Saudara sepakat bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita? Amennya mung separuh. Saudara sepakat di dalam Tuhan masa depan seluruh keluarga kita adalah masa depan yang penuh pengharapan? Sepakat gak?
Sepakat gak kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor? Kenapa mulai jadi agak amennya kurang-kurang? Kenapa? Karena yang terjadi adalah kita memikirkan apa yang di hadapan kita. Fakta seperti yang dilihat oleh 10 pengintai. Itu yang membuat kita tidak sepakat dengan firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan di Balong, ada 3 barier yang menghancurkan iman kita. Yang pertama adalah ketiadaan iman. Yang kedua adalah merasa tidak layak. Dan yang ketiga adalah keraguan-raguan kepada firman Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Kenapa kita bisa ragu-ragu? Karena mungkin kita sudah lama berdoa, lalu tidak ada jawaban, lalu kita berpikir, kelihatannya Tuhan gak dengar doa kita. Pernah banyak pemikiran seperti itu Bapak Saudara? Ketika kita belum melihat kenyataan dari firman Tuhan yang kita percayai, kita mulai ragu-ragu. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman, mengajarkan kita. Ketika Tuhan berkata kepadanya, anak keturunanmu akan seperti apa? Bintang di langit. Seperti pasir di tepi pantai. Tapi usia pernikahannya sudah puluhan tahun. Hingga Sarah pun sudah berhenti sebagai wanita, berhenti haid. Menurut ilmu medis sudah enggak mungkin lagi dia punya anak. Tapi Alkitab kita berkata apa? Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga. Sore hari ini, sekali lagi pertanyaan adalah, sampai hari ini seberapa sepakat kita dengan firman Tuhan? Saudara sepakat tubuh jiwa roh kita milik Tuhan? Kalau tubuh jiwa roh kita milik Tuhan, hidup kita, tubuh jiwa roh kita pasti diberkati Tuhan. Saudara yakin tubuh saudara dibuat Tuhan menjadi tubuh yang sehat? Amin. Kadang-kadang saking lamanya kita ini sakit, kita ini seperti pria yang ada di pinggir kolam Bethesda. Ketika ditanya oleh Yesus, maukah engkau sembuh? Pertanyaan simpel, maukah engkau sembuh? Apa yang dia bilang? Tidak ada orang yang menolong saya, bos. Saya ini kan lumpuh. Ketika saya mau datang ke kolam Bethesda itu, duluan orang om. Padahal Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Hari ini pun juga pertanyaan sama, maukah engkau sembuh? Ada yang mulai ragu nih. Maukah Anda sembuh? Jangan sampai kita kehilangan iman hanya gara-gara kita ini menderita terlalu lama. Keluarga kita terlalu lama menghadapi hal-hal yang menyakitkan kita, sehingga kita berkata, mana mungkin saya diberkati. Mana mungkin saya ini dilahirkan diberkati dengan kekayaan. Mana mungkin, wong Jawa ngarani, balungan kere yang ngimpi sugih. Ada yang sepakat hidup saudara ini selalu miskin? Ada yang sepakat? Jangan sepakat. Tuhan berkata, aku datang memberi hidup dan memberi hidup dalam katakan kelimpahan. Katakan sama-sama kelimpahan. Sekali lagi dengan semangat kelimpahan. Ini yang harus saudara ucapkan. Menghancurkan keraguan saudara dan saya, saudara perlu mengucapkan firman Tuhan itu dengan gagah berani. Seperti Yosua. Dia ingat apa yang pernah dikatakan oleh Musa dalam kitab Keluaran tadi. Dia ingat bahwa Musa telah berjanji,
setelah menyampaikan firman-Nya, ketika kamu akan diberikan, Tuhan akan memberikan kepada engkau sebuah tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangmu. Itu Yosua dan Kaleb pegang. Gak peduli tantangannya seperti apa, gak peduli faktanya seperti apa, dia pegang janji itu. Malam hari ini iblis ingin tanam keraguan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Situasinya kayak ngene om, semua sedang slow down, ekonomi sedang payah ini om. Gimana om? Saya selalu katakan kepada umat Tuhan yang saya layani, lawan situasi Anda dengan firman Tuhan. Lawan situasi kita yang menjepit kita dengan perkataan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhanlah yang berkuasa. Sudah percaya firman Tuhan lebih berkuasa dari bumi ini? Firman itulah yang menciptakan segala-galanya. Seberapa sepakat kita dengan firman Tuhan? Hari ini, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah hafal. Dan itu memberkati hidupmu. Terus ucapkan itu menjadi perkataan imanmu. Next, sebab firman Tuhan berkata begini Bapak, dalam Roma pada pasal yang ke-10, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Next, hati yang percaya mengungkapkan iman yang menyelamatkan dengan pernyataan kata-kata iman. Roma 10 ayat yang ke-17 bilang begini. Next. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Supaya kita ini menjadi anak Tuhan yang terus sepakat dengan firman Tuhan. Saya dorong kita semua next. Baca Alkitab saudara. Baca firman Tuhan itu. Dengan suara yang nyaring. Supaya apa? Supaya apa? Membangkitkan iman kita dalam hati. Saya mau saksikan kepada saudara. Tahun 2024 Oktober tahun yang lalu. Tangan kiri saya ini di curut Jawa ini entong-entong itu apa itu entong-entong. Bahu belikat ini. Belikat ini sakit sekali Bapak Saudara. Sangat nyeri. Apalagi kalau saya sudah capek begitu rasanya sampai ujung-ujung jari. Saya pijet, saya ngulik ini saya kena apa nih. Saya minum ini, saya minum itu. Gak sembuh-sembuh. Sampai bulan Agustus. Saya diingatkan lagi tentang ayat ini. Diingatkan lagi. Firman Tuhan kan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Saya minta ampun sama Tuhan. 10 bulan, nyaris 10 bulan. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Ketika saya sendiri mengalami sakit, saya mengupayakan hal-hal yang nampak ini. Lupa bahwa orang benar hidupnya oleh iman. Saya ketika diingatkan oleh Roh Kudus, saya mulai mengucapkan firman Tuhan ini. Tuhan, aku sepakat oleh bilur-bilurmu, aku disembuhkan. Setiap doa pagi, saya jamaah sendiri. Dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya tidak tahu kapan sembuhnya. Saya tidak tahu. Tapi satu waktu saya sadar, kok gak sakit ya? Sampai hari ini saudara masih percaya ada kesembuhan ilahi? Sampai hari ini saudara sepakat dengan firman Tuhan? Itu yang harus saudara jawab. Saya dorong jemaat kami untuk teruslah sepakat dengan firman Tuhan.
Karena firman itu punya power, kuasa menciptakan sesuatu. Kalau kita sepakat dengan firman Tuhan, maka Tuhan yang disepakati itu akan memberikannya kepada kita. Seperti Yosua dan Kaleb. Selama kurang lebih 5-7 tahun. Dia jelajahi seluruh tanah Kanaan. Alkitab kita berkata tadi apa? Yosua merebut tanah Kanaan. Hari ini rebut berkat saudara. Dengan apa? Sepakat dengan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan dengan lantang, dengan hati yang teguh. Karena dengan itu saudara rebut berkat saudara sendiri. Aku percaya istriku adalah wanita pemberian Tuhan yang terbaik. Penolong yang luar biasa. Haleluya, bapak-bapak. Wah, ibu-ibu, aku percaya suamiku adalah orangnya Tuhan dalam keluargaku. Yang penuh dengan berkat-berkat. Yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kita mengucapkan dan menyepakati firman Tuhan yang selaras dengan apa yang ingin kita rebut. Saudara akan alami itu. Ketika dompet kita kosong. Ketika toko kita mulai sepi, apa yang kita ucapkan? Ini penting Bapak Saudara. Ini amat sangat penting. Iblis menyodorkan fakta. Iblis menyodorkan Goliat dan teman-temannya di hadapan kita. Respon kita seperti apa? Enak menomongin Om. Iya, enak banget ngomongnya. Tapi kalau saya tidak ngalami, saya nggak akan berapi-api seperti ini, Bapak. Ketika saudara sedang menghadapi sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang dicurahkan dari Tuhan. Penyediaan yang dari Tuhan. Ucapkan firman. Allahku kan memenuhi keperluanku. Menurut apa? Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Saudara bisa membayangkan kekayaan Tuhan seperti apa? Halo? Saudara bisa membayangkan kemuliaan Tuhan seperti apa? Itu yang akan Tuhan berikan buat kita semua. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kekayaan seperti apa yang Tuhan punya? Emas, perak Tuhan punya. Kalau Tuhan mau membangun bait Allah yang disediakan oleh Salomo, dia kirimkan dari segala bangsa. Sak tukang-tukangnya, bayangin. Kenapa? Itu proyeknya Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada Salomo, maka dia yang akan lakukan segala sesuatunya buat dia. Sore hari ini, saya rindu kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang rebut berkat-Mu dengan kesepakatan kita dengan apa? Firman Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku. Ini punya daya cipta yang luar biasa Bapak Saudara. Benar. Benar. Ketika saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan mengaktifasikan kuasa perkataan, maka kita akan mengalami berkat itu. Amsal pada pasal yang 18 ayat yang 21 bilang begini. Kita baca sama-sama. Kita sudah tahu ayat ini, tapi seringkali kita nggak ngerti kenapa ini ayat ini muncul. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sering-sering menggemakan your blessing. Hari ini Kang Tauku oke. Hari ini rezekiku limpah. Hari ini cuan besar. Lah kalau kita melihat fakta, lalu kita ngomong begini, wes. Asem. Kalau hidupmu asem, jangan salahin Tuhan. Karena yang kita gemakan apa? Asem. Saya mau sajikan kepada saudara. Saya ada di Jiwan, ini Pak Parno tahu ini. Anakku loro kuliah kabeh. Dari mana pendeta desa iso nguliah nih anak loro?
Karena saya terus mengucapkan ini Bapak Ibu. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebagai pria yang logik, stres Bapak Saudara. Ben bayar UKT, cah loro ki, Pak, waktu bayar UKT. Ngeluh Pak. Tapi sekali lagi selalu akan ada jalan mujizat ketika kita suka menggemakan firman Tuhan. Haleluya. Kekhawatiran Anda jangan digemakan. Ketakutan kita jangan digemakan. Sudah tahu menggema itu berulang-ulang. Wang. Dompetku kosong. Terus diucapkan. Orang duwe duit, susah. Yang datang apa? Ya, ngerti loh padahal Bapak Saudara. Tapi seringkali kita mempraktekkan itu. Kita ngomong sama anaknya jaluk, Pak, aku jaluk motor. Pernah nggak kita dengar perkataan itu? Bahkan mungkin kita yang ngomong. Betul? Harusnya kita ngomong begini, uangnya belum datang, sebentar lagi. Amin. Upah perkataan kita karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Lidah kita sepakat dengan apa? Firman Allah. Haleluya. Senggol kanan kirimu, sepakat dengan firman. Senggol kanan kirimu, sepakat dengan firman. Oh jondrogo Pak. Ya, seringkali kita itu jadi orang Kristen tapi tidak mengalami berkat karena ucapan kita bukan blessing. Yang lain. Next, sebagai tanda sepakat kita dengan Tuhan, perkatakan firman yang mengarahkan diri kita kepada jawaban dan berkat bagi kita. Ini katanya orang nih, ada ribuan, ratusan janji-janji Tuhan dalam Alkitab kita. Kalau perlu dihafal. Anak sekolah minggu masih ada ayat hafalan ya Om ya? Ya. Kita yang sudah dewasa masih ada ayat hafalan gak ini? Masih ya? Paling sing dihafal. Ayat hafalannya apa ayo? Yohanes 3:16 terus. Yang lainnya. Yang memberkati saudara. Oleh bilur-bilur Yesus. Aku disembuhkan. Haleluya. Nek mulai encoke kumat, ya mulai ngomong firman. Halo. Lewis encoke kumat malah encoke sing digedek-gedek nih. Aduh. Berubah Bapak Ibu Saudara, berubah. Haleluya. Amin. Saudara mungkin berkata, cah cilik ngajari apa? Bapak Ibu Saudara, kuasa itu ada dalam perkataan kita. Di gereja kami ada seorang yang Tuhan kasih karunia, namanya karunia kesembuhan. Seorang bapak. Anaknya yang perempuan ini menikah dan hamil. Ada 4-5 dokter yang menyatakan kehamilan anak ini dalam perut tidak ada pertumbuhan. Sudah 4 bulan tidak ada pergerakan. Dan wanita ini, anak ini gak ngomong sama suaminya, gak ngomong sama orang tuanya, karena dia takut. Satu waktu hasil USG-nya secara tidak sengaja diketahui oleh adik bungsunya. Mbak, ini opo? Dia nangis. Anakku dalam kandungan kata dokter gak bertumbuh, harus diambil supaya aku selamat. Datanglah keluarga ini kepada kami untuk didoakan. Saya sampaikan firman Tuhan. Percaya Tuhan kita ajaib. Percaya Om. Sekarang Bapak mendoakan anaknya. Karena menurut saya doa yang paling mujarab itu doa orang tua.
Yang setuju katakan amin. Ya, saya suruh doakan, Pak, doakan anakmu. Tumpang tangan perutnya, saya akan tumpang tangan kepalanya. Jadi bapak ibunya berdoa, saya sama istri juga berdoa. Selama 4 bulan tidak ada pergerakan, belum ada pertumbuhan. Tapi hari itu, ketika kami sepakat dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi, Ustaz? Hari itu di depan mata saya, tiba-tiba ada pergerakan di perutnya. Ketika selesai kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, anak ini sehat. Tiba-tiba ada tangannya Bapak Edi, tangannya Mbak Edi, gerujul. Oh, haleluya. Menurut dokter anak ini harus mati. Tapi apa yang terjadi, Pak Ustaz? Mujizatnya adalah anak itu lahir normal, sempurna, cantik sekali. Haleluya. Amin. Jangan berpikir hari ini gak ada mujizat. Hari ini tetap ada mujizat Tuhan. Yang akan mewarnai hari-hari kita bersama dengan Dia sampai kita ketemu Dia dalam kekekalan. Next. Dan ini penting. Perkataan yang bernafaskan iman adalah ekosistem buat benih berkat yang sudah kita tabur melalui doa. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada perkataan yang tidak bernafaskan iman. Yang namanya perkataan negatif. Next. Kadang-kadang kita nggak sengaja, kita meminta berkat Tuhan. Tapi kita tidak menciptakan ekosistem yang benar. Kita sudah berdoa, Tuhan, aku percaya anugerah-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Beramen, lalu kita ngomong sama suami, sama istri, sama anak-anak. Wes, ojo njaluk apa-apa sih ya le ya, bapak gak ada duit. Ini perkataan negatif yang mencabut doa kita. Itu bukan ekosistem yang baik. Kita harus ciptakan ekosistem yang baik di rumah. Kita dorong anak-anak kita untuk percaya. Percayalah nak, kamu jadi orang hebat. Percayalah nak, kamu orang yang luar biasa. Engkau adalah pahlawan-pahlawan Papa. Bapak Ibu yakin anak-anak kita adalah orang-orang yang hebat? Bapak Ibu yakin anak-anak kita adalah orang-orang yang hebat di tangan Tuhan? Ya, kita harus dorong itu. Ucapkan itu kepada mereka. Nilainya telu langsung, wes. Rencana gue kayak emakmu bodoh. Ini adalah ekosistem yang buruk buat berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Saya rindu kita menyadari betul bahwa bahaya mulut kita sehari-hari ini harus kita kendalikan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Benar-benar kita mengalami hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kalau kita beriman, maka segala sesuatu yang kita harapkan itu ada di sana. Nangkap ya? Belum. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita ingin alami, kita harapkan. Itu namanya iman. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat hari ini, itu namanya iman. Mungkin kita hari ini melihat anak-anak kita yang belum berkembang, suami masih begitu, istri masih begitu, menantu masih begitu. Kita ucapkan apa, Bapak? Seringkali yang kita ucapkan kan kenyataannya, betul? Yang sering kita ucapkan kenyataannya atau imannya?
Yang sering kita ucapkan itu imannya apa kenyataannya? Yang sering kita ucapkan kenyataannya kan? Sama seperti 10 orang yang mengintai tanah Kanaan. Yang kita ucapkan bukan iman, tapi kenyataannya. Mari seperti Daud. Ketika berhadapan dengan Goliat, dia ngomong begini sama Saul. Aku akan mengalahkan orang ini. Seperti Tuhan juga telah memberi aku kekuatan untuk mengalahkan singa dan beruang. Bilangan pada pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 menegaskan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu. Dan itu di hadapan Musa katanya, tidak, perhatikan ini baik. Kita akan maju. Wah keren. Kita akan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti mengalahkannya. Ini keren. Di hari-hari ini, ketika semua sedang slow down, ketika bangsa kita sedang menghadapi seperti ini, justru ini waktunya kita seperti Kaleb. Yang setuju katakan amin. Sudah akan mengalami hal yang berbeda dengan orang lain. Kenapa? Saudara mengucapkan itu dengan sungguh-sungguh. Next. Yosua dan Kaleb menyatakan visinya yang sejurus dengan imannya, membayangkannya. Dia berkata tadi, kita akan maju, menduduki dan mengalahkannya. Waduh, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Saudara perlu membayangkan anak-anak kita hebat. Saudara perlu membayangkan hidup saudara ini adalah anak raja yang agung. Kok gak sing amin? Saudara harus berani membayangkan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Vision salah satunya, power adalah vision kita. Visi kita adalah kekuatan yang luar biasa. Saudara harus berani membayangkan. Ada terlalu banyak kesaksian-kesaksian. Mungkin di American Got Talent lah, Indonesian Idol lah. Pasti ada salah satu orang yang, ini adalah sesuatu yang saya impikan. Pernah? Pernah ada yang bilang begitu ya? Ini adalah sesuatu yang paling aku rindukan di American Got Talent. Aku ada di sana. Dan hari itu dia menyampaikannya kepada dunia. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita memiliki visi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Dan itu mari kita ucapkan sepanjang hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi kita menciptakan ekosistem bagi benih yang kita tabur dalam doa. Kita terus mengucapkan firman Tuhan. Aku percaya keluarga-ku akan melewati badai ini dengan luar biasa. Sudah mungkin melihat anak-anak sedang menghadapi tantangan rintangan yang tidak kecil hari-hari ini. Suntikkan iman kepada mereka. Nak, hari ini memang kamu menghadapi ini. Tapi aku percaya keluargamu akan diberkati Tuhan. Tetaplah bertahan. Tetaplah beriman. Karena di hari-hari ini yang Tuhan butuhkan, iman. Merebut berkat Anda tidak bisa enggak, harus punya iman. Hanya iman. Tidak mudah untuk percaya ketika yang kita hadapi itu sesuatu yang sangat sulit kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan kita ajaib. Amin. Tuhan kita itu dahsyat luar biasa. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Bapak Ibu Saudara, kami itu 10 bersaudara. Saya si sulung dari 10 bersaudara. Saya anak hamba Tuhan di sebuah desa yang namanya Sukosari, Kasembon, Malang. Tahun 2008, papi saya dipanggil Tuhan. Adik-adik saya masih kuliah semua. Kecil-kecil semua.
Satu waktu adik saya nomor 8 datang kepada saya, kepada kakak-kakaknya, kepada mami. Mi, aku pengen sekolah dokter. Ya, sebagai kakak tertua saya bilang begini sama adik saya. Duk, omah iki saisine didol. Harusnya enggak cukup untuk menguliahkan kamu. Karena beban kuliahmu pasti gede. Tapi saya besarkan hatinya. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, jadilah seperti imanmu. Ya Mas, karena ini pun juga dari Tuhan, maka aku percaya Tuhan akan tolong. Dan apa yang terjadi, saudara? Adik saya ini mendapatkan beasiswa sekolah kuliah kedokteran dari awal sampai dia tamat. Terpujilah nama Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih sediakan mujizatnya dan berkatnya buat kita. Next, terakhir. Speaking boldly, dengan apa istilahnya? Tegas. Iman dan visi kita. Berbicara dengan iman, berkata dengan iman, karena keyakinan dalam hati yang didasari kebenaran firman Tuhan. Tentang diri kita sebagai anak Tuhan, tentang Tuhan yang maha dahsyat, yang diselaraskan dengan firman Tuhan. Itu yang akan merebut berkat kita. Hari-hari ini Tuhan ingin kita melangkah dengan iman. Melangkah dengan kepastian iman. Jangan ditakut-takuti dengan hal-hal yang membuat kita miris hari-hari ini. Terus ucapkan firman dengan lantang. Mungkin kita melihat hari ini ada hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Tetapi apa yang tidak mungkin, mungkin buat Tuhan. Di gereja kami ada sebuah keluarga baru yang Tuhan percayakan untuk dilayani. Bukan dari yang lain. Dari saudara kita sepupu. Saya dorong kepada umat Tuhan yang kami layani, percayalah bahwa hari-hari ini adalah penuaian besar-besaran. Saudara masih percaya penuaian besar-besaran terjadi di bangsa Sari? Kadang-kadang kan kita nggak percaya, mana mungkin gereja ini akan bertambah jiwa-jiwa. Jangan salah. Jangan salah, Tuhan bisa panggil siapa saja untuk mengisi bangku-bangku kosong ini. Amin. Amin. Ada satu keluarga di tempat kami yang datang kebaktian. Ini sungguh. Hanya gara-gara dia melihat ini ada orang Kristen setiap pulang gereja, hati nih seneng. Loh ini betul. Dia ngomong kepada tetangganya, ngene ki anakku oleh melok po gak yo? Anakmu nek mulai kok sekolah minggu tak delok-delok seneng eram. Oleh po gak anakku? Boleh. Pertama anak-anaknya, 2 anaknya ke sekolah minggu. Dasar ibu-ibu rempong kan, ibu-ibu bilang begini, biasanya loh Bu, nek anak-anaknya ke gereja, pagi ibunya ikut ke gereja. Loh aku oleh neng gereja, oleh. Bulan Agustus dia minta dibaptis Bapak Saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Mujizat seperti ini masih bisa terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan di tempat ini. Mungkin hari-hari ini kita berjuang untuk orang ini kok sulit sekali datang ke rumah Tuhan. Tinggal sebut namanya. Tinggal membayangkan dia kembali ke tempat ini. Karena kita percaya Tuhan ingin keselamatan jiwa-jiwa bukan? Kita hanya sepakat dengan itu. Orang ini Tuhan selamatkan, aku percaya. Saya punya teman yang dulu sama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan. Dia menikah dan nyebrang. Dan saya sedih sekali.
Tapi waktu itu saya ngomong kepada ibu gembala, Mami, aku percaya kalau dia milik Tuhan, satu waktu dia akan kembali ke rumah Tuhan. Dan hari ini, saudara tahu, dia bersama kedua anaknya datang ke rumah Tuhan, melayani bersama-sama kembali. Itu kuasa perkataan. Hari-hari ini kita mungkin sedang memerlukan keteguhan hati sepakat dengan firman Tuhan. Pemain musik saya minta ke depan. Kita nyanyikan lagu ini kepada Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Haleluya. Malam ini saya rindu kita rebut berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dengan perkataan-perkataan iman. Dengan visi-visi yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Amin. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Meskipun tak ku mengerti Tuhan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yes, pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Amin. Yang tak mungkin semua mungkin bagimu. Yes. Semua mungkin bagimu. Oh, hanya Engkaulah jawaban. Amin. Hidupku yang tak pernah tak pernah kupikirkan dan tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan, bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya tahu keraguan itu sering menghancurkan iman kita. Kenyataan pahit itu seringkali meluluh lantakkan pondasi-pondasi iman kita. Tapi malam hari ini seperti Yosua dan Kaleb, dia melihat Tuhan bukan melihat tantangan. Maka dia merebut tanah Kanaan. Hari ini jangan lihat tantanganmu. Lihat Tuhan yang sanggup membereskan tantangan hidup kita. Saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Meskipun tak ku mengerti, apa yang ku alami, amin, amin. Namun ku yakin Tuhan punya, amin, rancangan terbaik.
baik, pertolonganku, pertolongan datang darimu Tuhan. Datang Dari Yesus yang ku percaya. Yesus yang Oh, ku percaya. Tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagi. Semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin. Yang tak pernah kulihat, amin, dan tak pernah kupikirkan, ya, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku. Amin. Semua mungkin. Yes. Ampuni kami yang sering ragu ya Tuhan. Ampuni kami yang sering kali lemah iman kami. Malam ini kami mau perkatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan yakin dan percaya. Oh, yang tak pernah kulihat, oh, dan tak pernah kupikirkan. Haleluya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita dengan penuh keberanian datang kepada Tuhan. Ucapkan iman-Mu. Sama-sama kita berdoa. Sehingga saudara pulang membawa mujizat yang Kau harapkan. Yes. Ucapkan iman-Mu kepada Syakamana. Yes. Yes. Amin. Semua saudara. Ucapkan iman-Mu. Tuhan, hari ini aku sembuh. Tuhan, hari ini aku disediakan karena aku adalah domba-domba-Mu Tuhan. Engkau gembalaku yang baik. Yes. Engkau menyediakan. Engkau mencukupkan hidupku Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan gentar. Iblis ingin kita gentar. Tapi Tuhan ingin kita berani mengucapkan iman dengan sukacita. Keluargaku adalah keluarga yang bahagia dalam nama Yesus. Yes. Suamiku adalah suami yang penuh dengan cinta dalam nama Yesus. Ucapkan itu. Yes. Anak-anakku adalah pahlawan-pahlawan sejati dalam nama Yesus. Yes. Haleluya. Usahaku adalah usaha yang berhasil dan beruntung karena Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku terus naik dan tidak turun dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allahku mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan hari ini dalam nama Yesus. Bapa di surga,
terima kasih buat penyediaan-Mu. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Bapa di surga, terima kasih buat orang-orang baik yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat anak-anak kami yang menjadi orang-orang hebatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jiwa-jiwa baru yang Kau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Terobos keraguan-raguan kami Tuhan dalam nama Yesus. Malam ini kami percaya anugerah-Mu dahsyat luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kemuliaan kembali hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesembuhan. Kami mengucap syukur buat kelimpahan. Kami mengucap syukur buat pengadaan dan penyediaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saya. Silakan kepada pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kita percaya kita semua adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan siapkan untuk kita memberi korban persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Saudari Foni kita dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Bapak, dan setelah lagi kami akan memberikan korban persembahan. Kau memberkati setiap korban kami Bapak, kami memberi dengan hati yang tulus. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan korban persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Penuh kuasa, Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Saya mengundang bagi setiap kita yang sudah memberi persembahan, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari
bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus, amin. Sukacitaku dalam Kristus, amin. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus berkati. Kita tetap bangkit berdiri ya, kita akan mengakhiri ibadah kita yang diberkati Tuhan. Dan kita akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar dan ajaib dalam hidup setiap kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan, maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Amin. Ajaib Kau sungguh besar. Allahku sungguh besar. Sungguh Ibu Gembala Senior, Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Pujilah Engkau Tuhan. Pujilah Engkau yang besar. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Inilah rasa ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu yang selalu Kau nyatakan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Setiap kali ibadah kami bisa merasakan dengan suasana yang terbaik semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Cuaca yang terbaik, kondisi yang terbaik, fasilitas yang terbaik. Bahkan pujian, bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau telah nyatakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami sebagai orang-orang percaya kami hanya hidup berlandaskan karena iman Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau setiap perkataan kami adalah perkataan yang mematahkan berkat-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan terkadang kami anak-anak-Mu Tuhan, kami lebih melihat fakta daripada kuasa yang Kau miliki Tuhan. Tetapi di malam hari ini Tuhan kami belajar sama seperti Yosua dan Kaleb. Mereka berjalan sesuai dengan perkataan firman-Mu Tuhan. Sesuatu yang mustahil tetapi mereka yakini jika Engkau kehendaki, mereka pun akan menerimanya. Itu langkah iman mereka. Dan pada akhirnya mereka pun menerima berkat yang daripada-Mu. Kami pun di tempat ini, kami semua Tuhan, kami rindu untuk selalu mengatakan berkat. Kami selalu rindu mengatakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami sedang sakit, kami katakan sembuh malam hari ini. Ketika kami sedang dalam pergumulan, kami katakan kami telah lepas dari pergumulan. Itulah iman kami Tuhan. Meskipun saat ini kami belum melihatnya, tetapi suatu saat nanti kami memang benar-benar mendapat berkat-Mu dan nama-Mu dimuliakan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Hamba-Mu merasa sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semua di tempat ini pun kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu terus berkarya. Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi masalah yang selalu kami perkatakan adalah perkataan setiap firman-Mu. Dan berkat-berkat itulah yang kami akan terima. Jemaat-jemaat di GBDI Alpha Omega Bangsal Sari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap orang-orang yang melayani di malam hari ini. Baik itu tim Praise and Worship, WL Singer, Tamborin, pemusik, tim multimedia, LCD, soundman, kameramen, penerima tamu, kolektan, bahkan orang-orang yang terlibat melayani di belakang layar yang mereka tidak nampak. Tetapi ibadah ini bisa berjalan dengan baik, itu pun karena campur tangan mereka. Dan biarlah Kau berkati setiap selalu orang-orang yang melayani ini, lebih heran lagi untuk kemuliaan hormat nama-Mu. Hamba-Mu juga berdoa buat Pendeta Nathanael Nugroho yang malam hari telah melayani kami. Biarlah Kau pakai lebih heran lagi guna kemuliaan nama-Mu. Di tempat pelayanannya Kau pakai kehadirannya untuk menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Jemaatnya, tempat pelayanannya, biarlah Kau tambahkan jiwa-jiwa baru yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang datang di malam hari ini. Setiap jemaat yang datang dengan pergumulan apapun, hamba-Mu teramat yakin mereka pulang dengan membawa setiap kelepasannya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat jemaat yang tidak hadir malam hari ini. Apapun keluhan mereka, entah dalam sakit penyakit, entah dalam pergumulan, entah dalam tantangan, kemalasan apapun Tuhan, hamba-Mu berdoa juga buat mereka. Biarlah berkat-berkat yang mereka pun terima, itu Kau nyatakan yang terbaik. Mereka yang dalam sakit penyakit Kau sembuhkan. Mereka yang dalam kemalasan Kau beri kekuatan kembali, semangat yang baru di dalam pengiringan, di dalam Kau Tuhan. Dan biarlah di ibadah kami lain waktu mereka pun bisa bergabung bersama kami, memuji, menyembah-Mu, bahkan bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kita pulang, meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terima setiap berkat-berkat dari Allah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya pulanglah dan bawalah setiap berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang memberi kita penghiburan, kekuatan, kesanggupan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Bahkan pekerjaan tangan kita selalu dibuatnya berhasil di hadapan Tuhan. Bahkan penyertaan yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kita saat ini, besok, sampai Maranatha kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.